Halo guys, video kali ini adalah semi request gitu ya. Karena dari video review saya tentang motherboard Furion H81 yang lalu, banyak juga yang nanyain atau request, "Bang, sekalian dong review motherboard baru untuk Intel Gen 2 atau Gen 3, alias Sandy Bridge atau Ivy Bridge." Nah, salah satu motherboard yang oke menurut saya adalah yang satu ini guys. Kenapa? Karena motherboard yang satu ini masuk di jajaran motherboard yang terlaris di salah satu online marketplace kita. Tapi saya juga nggak tahu gimana dengan after sales-nya karena saya juga belum ngerasain pakai ini dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah motherboard dari brand Evox Pro, tipenya H61 MLX 3.0. Jadi Evox Pro ini cuma ada dua macam ya untuk motherboard H61 ini. Satunya MLX 2.0 dan satunya lagi MLX 3.0 ini yang punya fitur lebih lengkap, lebih banyak gitulah. Sebenarnya saya sendiri heran sih, banyak motherboard baru yang pakai chipset Intel jadul. Ya, contohnya seperti ini, H61, B75, H81, B85. Padahal sebenarnya chipset seperti itu udah nggak diproduksi lagi oleh Intel guys. Kalian bisa lihat di websitenya lah, udah discontinue. Tapi kenapa masih bisa nongol motherboard barunya ya? Apakah motherboard ini maksudnya brand-brandnya bikin chipset palsu? Terlalu hebat kayaknya kalau mereka bisa produksi chipset seperti Intel. Jadi mungkin asumsi saya ya, ini disclaimer on dulu. Chipset yang dipakai adalah chipset bekas, yakni dari motherboard lama yang udah rusak, tapi chipsetnya masih bagus. Mereka copot, ambil chipsetnya saja, kemudian bikin di board baru, dengan komponen-komponen baru dan slot-slotnya, jadilah motherboard seperti ini. Sekali lagi, ini disclaimer on atau hanya asumsi saya. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat lagi motherboard yang satu ini guys. Di bagian bawah dus motherboard ini udah ada spesifikasi yang tertulis, dan CPU-nya di sini tentu saja udah support generasi ketiga alias Ivy Bridge. Tapi kalau kalian tanya ini support Intel Xeon atau enggak, sayang sekali saya nggak punya prosi Xeon buat dicoba dipasang di motherboard ini. Tapi mungkin dari kalian ada yang punya motherboard ini dan udah nyoba dipasang di Intel Xeon, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama tahu, saling sharing. Untuk chipsetnya H61, padahal di deskripsi penjualannya ditulis B75. Nanti bisa kita lihat di CPU-C sih ini. Memorinya maksimum 16 GB, dual channel DDR3. Ya wajar sih. Tapi yang hebat di sini adalah speed-nya. Menurut spesifikasi bisa sampai 2200, dimana itu cukup tinggi ya. Untuk expansion slot, 1 kali PCI Express 3.0 X16, ini udah lebih dari cukup. Yang penting PCI Express 3. Kemudian ini ada VGA, support di sub storage-nya 4 kali serial ATA 3 Gbps. Setahu saya 3 Gbps ini berarti masih SATA 2 ya guys, belum SATA 3. Kalau SATA 3 itu harusnya 6 Gbps, dan kalau dicolokin SSD SATA yang SATA 2 seperti ini biasanya bakalan bottleneck. Nanti kita akan coba ya. Terus kemudian ini ada USB 10 kali 2.0 atau 1.1. Ini agak membingungkan ya, padahal katanya ada USB 3-nya juga. Coba deh langsung aja kita lihat motherboardnya guys. Kita unboxing singkat. Oh ya, ini ada tulisan 3 years warranty, dan diklaim oleh penjualnya pun bisa garansi tukar baru selama 3 tahun. Kalau memang benar seperti itu ya luar biasa banget. Ini ada satu dus lagi, cover. Dan ini kita dapetin satu helai kabel SATA, bukan sepasang ya, pas-pasan banget. Kemudian ada backplate atau IO shield yang biasa aja harus ada. Ini motherboardnya sendiri, dan di bawahnya lagi ada CD yang udah nggak zaman lagi. Kalian kalau bingung soal driver, install Windows 10 aja guys. Semua pasti udah auto install, dan kalian bisa update dari Windows Update juga. Jadi udah nggak perlu lagi pakai CD seperti ini atau harus pasang CD-ROM. Dan ini ada kertas manual, karena bentuknya bukan kayak buku tapi kayak kertas koran yang lumayan ya komplit sih. Oke, untuk motherboardnya sendiri kita lihat guys. Nah, bentuknya seperti ini.
Lumayan keren juga ya ini, jadi kayak semi-semi gaming gitu. Dan ada yang mencolok satu ini, warna merah. Jangan-jangan ini sebenarnya support SATA 3 6 Gbps guys. Nanti saya akan cobalah colokin SSD SATA di sini. Kemudian jelas yang jadi kelebihan dari motherboard ini adalah slot M.2 NVMe. Ini nanti juga akan saya coba, kita tes speednya di SSD NVMe Gen 3. Dan ini slot PCI Express untuk VGA-nya ada semacam shield aluminium gini ya, plate-nya guys, ada lapisannya. Jadi berkesan motherboard mahal. Mantap dah. Untuk komponennya sendiri saya lihat semua udah pakai solid kapasitor. Oke lah. Power paste-nya 3+1 dengan IC VRM di sini normal dan wajar. Kemudian juga untuk port-port front panel semua ada di bawah, termasuk front USB 3. Jadi ini pun tadi tulisan yang di kardusnya nggak cocok ya, karena nggak ada tulisan support USB 3-nya tadi. Dan di output belakangnya pun ada guys, USB 3, 2 port, USB 2, 4 port. Kemudian sekalian ya kita bahas ya, ini ada port juga untuk PS2, keyboard dan mouse yang, waduh ini juga udah jadul, nggak perlu lagi lah inilah. Ada port HDMI yang cukup membantu untuk monitor kekinian. Kalau yang belum ada port HDMI-nya ya kalian bisa colok di VGA ini. Dan ini juga ada serial kalau kalian masih pakai printer-printer yang butuh port serial. Lumayan berguna ini, biasanya buat kasir atau apalah. Dan ini audionya standar. Cuman 3 port dengan ada audio shielding di sini dan IC. Mereknya Realtek. Standar sih semuanya, nggak ada yang istimewa di sini. Bagian belakang polos, hanya ada tulisan tempelan nih, Evox Pro. Udah gitu aja. Sekarang waktunya kita coba, kita langsung tes aja ya untuk speed storage di motherboard yang satu ini. Nah, ini kita udah ada di menu BIOS Evox Pro H61 MLX 3.0 dan seperti yang bisa kalian lihat ini model jadul non-GUI dari American Megatrends. Untuk menu-menunya sendiri sih saya tadi lihat sekilas udah cukup komplit ya. Misal ada Smart Fan Setting, CPU config-nya seperti ini, kemudian di bagian grafis config juga lengkap, memori config cuma buat lihat status aja, boot option juga oke. Jelas ada CSM dan bisa milih antara UEFI atau Legacy. SSD SATA yang saya pasang kedetek di SATA config, tapi masuk di port kedua. Padahal saya colok di port yang warnanya merah, yang saya kira itu tadi port utama atau port 0 ya. Tapi ternyata bukan. Di NVMe config ini juga kedetek SSD NVMe tim saya. Nggak ada info gen, LAN, atau yang lainnya di sini. Dan enaknya di BIOS ini kita bisa save settingan di user default. Nggak kayak Mobo Furion yang lalu ya, nggak ada opsi untuk save config atau settingan custom kita. Masuk di Windows dan ini kita cek CPU Z, tertera di tab mainboard manufacturernya Jigin Yue model B75M VH+. Dan saya iseng googling buat cari Mobo tersebut, ternyata memang ada guys. Bentuknya sama persis, kebanyakan dijual di marketplace luar. Lanjut kita tes speed storage SSD Midas Force yang menjalankan Windows saat ini. Dan bisa kalian lihat spesifikasinya udah cukup lama ya ini. Kalau SSD NVMe saya ini sih masih berumur 2 mingguan guys. Jadi bisa kalian lihat di spesifikasi total read and write, power on count, dan hours-nya masih sedikit semua. Saya pakai Crystal Disk Mark seperti biasa. 1 GB file, repetisi 3 kali. Hasil speed test SSD SATA Midas Force seperti ini ya guys. Menurut saya sih slot SATA Mobo ini jalan di speed 6 Gbps alias SATA 3. Karena kalau jalan di SATA 2 setahu saya nggak bakal bisa lebih dari 400 Mbps. Read speednya sih oke, yang aneh cuman write speednya yang sangat anjlok. Untuk sequential write seharusnya ini bisa dapat kisaran 300 sampai 400-an Mbps.
sekalipun dia sedang jadi host Windows 10-nya. Untuk speed test SSD NVMe Team ini juga dapetin speed yang di bawah standar seharusnya. Bahkan sepertinya bukan jalan di PCIe Gen 3 X4 ya. Ini seperti antara pakai interface Gen 2 atau Gen 3 tapi lane-nya X2. Tapi ini udah jauh lebih kenceng lah kalau dibandingin pakai SSD SATA. Jadi gitu ya guys, hasil speed test storage di motherboard yang satu ini. Menurut saya sih motherboard ini masih cukup worth to buy ya, dengan segala kekurangannya. Yang masih belum bisa kita tahu adalah ketahanan atau keawetannya. Sedangkan kalau kalian beli motherboard bekas sekalipun dari brand yang bagus atau high-end, itu saya rasa juga nggak bakal ngejamin keawetan motherboard tersebut. Karena seperti yang kalian tahu, komponen yang dipakai udah terlalu tua, mungkin bisa berumur 10 tahun. Sedangkan kalau kalian beli yang seperti ini komponennya masih baru semua guys. Jadi menurut saya sih harusnya lebih terjamin ya. Oke, jadi sekian aja video review motherboard Evox Pro H61 kali ini. Makasih udah nonton.